Selamat pagi, setengah siang. Saya percaya bahwa jemaat di sini dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Bahkan rencana Tuhan ialah damai sejahtera, sukacita di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama siapkan untuk datang kepada Tuhan. Biarlah sukacita sejati benar-benar manunggal di dalam kehidupan kita semua. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa yang mengasihi kami, sebelum kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, layakkan persembahan kami ini biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, bukan ibadah sia-sia. Oleh sebab itu Engkau panggil kami, Engkau pilih kami, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Biarlah kami tetap senantiasa mengucap syukur atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita pujikan hanya dekat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Hanya dekat, hanya dekat
kasih-Mu Bapa kami tenang, hanya dekat kasih-Mu Bapa ada ketenteraman, ada damai sejahtera, bahkan sukacita Allah itu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, tutup bungkus ruangan hati kami, tutup bungkus ruangan tempat ini, bahkan kami serahkan setiap jemaat-Mu, hamba-Mu semuanya kami serahkan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan Roh Kudus-Mu sendiri yang beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyenangkan-Mu lebih lagi melalui pujian kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Akan saya bacakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Ya, saya silakan duduk ya, tidak tegang ya. Ya, saya yakin percaya bahwa ketenteraman, ketenangan itu dicari orang, baik yang tua maupun yang muda, baik yang kaya maupun yang miskin. Tetapi kalau kita mendengarkan lagunya Alex Trio itu enak sekali ya. Ada nyanyian gitu, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai ya, tapi nggak ketemu damai. Ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai, sampai di sekolah itu tidak damai ya, tetapi hanya di dalam Yesus. Amin. Ini penting, karena itu kita yang sudah mengajak dewasa atau sudah rumah tangga ini harus mengerti ini. Saya yakin percaya Tuhan akan turut campur tangan. Ya, khususnya anak muda di sini banyak. Ya, ini harus dimaksimalkan mungkin supaya kekuatan Tuhan yang tidak nampak itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ayo kita pujikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Haleluya. Kita undang Bapak bersama. Haleluya. Aku tenang daripada jalan keselamatan. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota benteng. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada jalan keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota benteng. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tiada ku ragu lagi, Mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. oh haleluya. Walau badai rintangan dan badai pun menerjang, Haleluya. tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, merindukanmu orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan mau hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Hanya dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang Haleluya. daripada jalan keselamatanku. Haleluya. Hanya
Islam, orang yang percaya pada Yesus, 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 harapanku, penolong dalam hidup, rindu semua percaya padamu. Engkau jalan kebenaran, penolong hidup yang bagi setiap orang yang percaya bagi semua, bagi setiap orang yang percaya bagi semua, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sebagai pelayan Tuhan kita harus banyak firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ya toh, yang hatinya teguh, kuat, dijahit dengan damai sejahtera. Ya. Sayang kalau kita tidak mengerti ini. Sangat sayang sekali. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang senantiasa merindukan supaya umatnya mau menunggal. Tetapi tidak semua orang bisa menunggal dengan Allah. Amin. Ini penting. Sekali lagi ini meskipun gereja kecil, saya lihat semangatnya luar biasa, khususnya anak-anaknya. Karena itu jangan abaikan keselamatan yang Tuhan berikan. Di bawah kolong langit tidak ada keselamatan kecuali hanya di dalam Yesus. Amin. Ini penting. Karena itu anak-anak muda, saudara muda, nanti tantangannya lebih besar, ya, canggih. Kalau kita tidak ngerti ini, saya yakin percaya, saudara akan hancur hidup. Meskipun saudara pandai, sepandai-pandainya pun bisa jatuh. Ya, oleh sebab itu jangan sia-siakan kasih Tuhan, jangan sia-siakan kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan. Saudara dan saya diberi kuasa. Amin. Oleh sebab itu ayo kita pujikan sungai sukacita, ayo melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Sungai sukacitamu, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Haleluya. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Oh, oh. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir, mengalir, mengalir bersamamu, haleluya, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, haleluya, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu mengalir, haleluya, mengalir bersamamu, haleluya, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong. Sebab hanya Tuhan
sampai melayani Tuhan menjadi beban. Ya. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, seakan-akan jadi beban. Itu salah, saudara. Ya, salah. Banyak orang, aku mana? Ya, ini penting khususnya ya. Karena itu kalau kita memahami ini, saya yakin percaya kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan. Ya. Mungkin ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kami persilakan. Ya. Karena sudah 2 minggu, 3 minggu seperti liburan lah. Mungkin anak muda, ayo jangan takut-takut. Ya. Ini penting supaya kekuatan Allah itu tetap ada. Ya. Saya belajar gini juga mulai dari remaja. Ya. Ayo, ada lagi? Ayo yang saksi mau. Bapak-bapak, ibu, ayo. Jangan takut, enggak apa-apa. Tuhan enggak nyakot kok, Tuhan enggak nyakot. Ayo. Ya. Ada? Ya. Kalau enggak ada saya saksi sedikit ya. Sebenarnya banyak ya apa-apa, tapi saya sedikit aja ya. Kemarin hari ya sudah jam 2 malam. Sekarang Tuhan bangun. Saya nyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya saya tidak peduli bagaimanapun, karena saya di atas saya tetap nyanyi. Tidak tahu Tuhan itu tunjukkan luar biasa ya. Bagi saya secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Ya karena saya melihat kalau saya itu kan selalu operasi dari belakang sampai depan itu operasi, dari atas dari operasi terus. Nah, di situ ada tamu. Wah, saya kaget, satu tamu datang ada ibu-ibu sama nenek-nenek gitu dari Jepang. Ini saksi Yehova. Saya tidak takut biar saksi Yehova ya, karena kita harus ngerti. Yang kedua datang lagi, ya, yang ketiga datang lagi. Waduh, ini mau apa datang ya? Saya yakin percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan itu bukan rencana yang kecelakaan. Sekali lagi di saat kita dihadapkan segala sesuatunya yang tidak mungkin, Tuhan itu pasti mungkin. Jadi saya tidak akan ngomong tentang ini tidak terlalu, bagi saya terlalu apa ya, terlalu, bagi saya mungkin terlalu sulit, tapi bagi Tuhan ada yang sulit. Dan di situ saya melihat gini ya caranya Tuhan bekerja. Ya saya bersyukur, itulah kekuatan. Meskipun anak-anak pada waktu libur tuh saudara, ndak ngelencer, kerja bakti, tapi saya percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan ajarkan demikian rupa supaya kekuatan Tuhan tetap ada. Jikalau sampai hari ini kami ada, itu bukan karena kami, tetapi karena anugerah, kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kami. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi kami rindu supaya ini tidak menjadi bumerang bagi hidup kita. Sekali lagi, meskipun kita sedikit, meskipun minoritas, tetapi jangan kalah dengan yang mayoritas. Kita harus berani saksikan mereka. Banyak orang-orang yang tenggelam. Kalau kita berani katakan ini baik ya, supaya Tuhan tidak menjadi bumerang bagi hidup kita. Sekali lagi kita dipanggil bukan hanya dilayani, tetapi juga melayani luas. Itulah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan supaya kekuatan Tuhan tetap ada. Amin. Ya. Mungkin ada. Yuk. Kami sedang bangkit berdiri. Pujikan, yaitu firman jadi manusia. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi kerinduan kita semua. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita, agar hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, haleluya. Oh. Firman jadi manusia, diam di antara kita, agar hidup
terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kolah, Yesus Juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru selamatku. Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Saudara, biarlah kita simak baik-baik pujian ini. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar pujian, tetapi benar-benar masukkan dalam hati yang paling dalam. Biarlah Roh Kudus manunggal dalam kehidupan kita semua. Jikalau kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bukan hanya mendengar, tetapi kita juga mau merenungkan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah utang bagi setiap orang yang percaya. Kerinduan Tuhan supaya kita senantiasa melekat di dalam hati mereka. Oh kiara patahkan apa? Layakkan kami ya Allah, layakkan kami. Kami adalah orang-orang yang sangat tidak pantas untuk menyembah Engkau, tidak pantas untuk memuji Engkau, tidak pantas. Oleh sebab itu tanamkan hal ini dalam kehidupan kami semua, supaya Allah manunggal dalam kehidupan kami, supaya pada saatnya kami tidak menjerit karena dunia ini, tetapi kami boleh menjerit kepadamu karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Oh terima kasih, haleluya.
Engkau terang bagi saat gelapku. Engkau pintu bagi setiap Yesus kalah, Yesus kalah juru selamat. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah terang kami. Engkaulah jalan kehidupan kami Tuhan. Bersama Engkau ada terang yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, izinkan kami boleh datang kepadamu, menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya ini Tuhan yang mampu kami persembahkan dalam hidup kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami rindu diberkati oleh firman kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah hidup kami yang mengubahkan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Engkau urapi lebih dan lebih akan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Yang di luar anak-anak muda mungkin bisa masuk. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Judul saya adalah menu utama. Ulangi bersama-sama dengan saya, menu utama. Kira-kira menu utama itu apa kira-kira? Makanan berat, betul. Kalau nasi goreng, menu utama ya, biasanya isinya ada ikan, ada daging, dan sayur. Kalau makanan pembuka, apa kira-kira? Appetizer itu apa? Sup, salad, kemudian makanan penutup biasanya apa? Es buah, es krim, kue, puding, dan lain-lain. Nah hari ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke sebuah tempat, karena memang di antara kita tidak terlalu mementingkan urutan ya, betul ya? Kita hanya fokus ke menu utama, udah selesai gitu ya. Tetapi ketika kita datang ke tempat-tempat tertentu, contohnya ke tempat pernikahan, apalagi pernikahannya itu meja, itu pasti itu dikasih urutan. Makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Dan itu pasti mereka akan sediakan. Di restoran-restoran ternama pasti menyediakan hal-hal itu. Tetapi yang saya mau tanya, kita datang ke restoran itu, yang kita incar itu apa? Menu utama. Sepakat ya? Nggak ada yang ngincer hanya es krimnya aja. Itu nggak ada. Tapi dia mengincar menu utamanya itu apa? Nah di zaman Yesus, waktu pernikahan, pesta-pesta, menu utamanya adalah, kalau pernikahan, ternyata bukan makanan. Tetapi apa? Air anggur.
Kalau air anggur habis, berantakan pesta tersebut. Di dalam gereja juga ada menu pembukaan, ada menu utama, ada menu penutup. Nah, yang Tuhan inginkan menjadi prioritas terutama di dalam gereja itu adalah sama. Menu utamanya yang didahulukan. Jangan sampai orang-orang Kristen itu hanya puas dengan es krim. Kenyang dengan es krim, kenyang dengan puding, kemudian dia pulang ke rumah. Awas, karena banyak sekali orang Kristen menjadi Kristen yang hanya makan makanan pembuka atau makan makanan penutup. Sehat apa enggak begitu? Tidak sehat. Makan puding bisa kenyang? Bisa. Makan 2 baskom, ayo. Kenyang enggak? Kenyang, tapi sehat apa enggak? Tidak sehat. Hari ini kita lihat menu utama yang Tuhan inginkan. Matius 7 ayat 21. Bisa kasih mic sama Tante Rere. Matius 7 ayat 21. Mari kita semua bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Suara saya kurang fit, ya agak serak sedikit. Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuh, silakan duduk. Di sini dikatakan bukan setiap orang yang apa? Berseru Tuhan, Tuhan. Letak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan di mana? Di jalan, di pasar, di rumah? Di gereja. Lagi ngapain? Lagi muji Tuhan. Tadi nyanyi nyebut nama Tuhan berapa kali. Lagi berdoa nyebut nama Tuhan berapa kali. Ternyata ibadah di gereja bukan menu utama. Ayo, kaget nggak? Loh Om, katanya ke gereja penting Om. Saya katakan bukan berarti kalau begitu saya nggak usah ke gereja. Itu sama aja Bapak Ibu makan tapi tidak minum. Pernah Pak? Seret Pak? Sehat nggak begitu? Tidak bisa. Ini harus kita perhatikan. Tetapi faktanya Alkitab bilang menu utama itu bukan berseru-seru Tuhan, Tuhan. Ini fakta. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang jujur, memang ini faktanya. Jadi jangan bangga ibadah. Di sini kayak malaikat 2 jam, di luar 22 jam kayak iblis. Awas, faktanya bukan setiap orang yang sukanya berseru-seru itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang apa? Melakukan kehendak Allah. Lihat di sini, kita baca ayat 21. Ya, melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kita lihat ayat 22. Tolong bacakan pada hari terakhir, coba. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama? Stop, bernubuat ada di mana lokasinya? Gereja suka nih, lihat ya. Masa bernubuat di jalan? Sekarang nggak boleh ya. Terus. Dan mengusir setan demi nama. Tuh, ada ibadah, ada kerasukan setan. Tetap lokasinya di gereja terus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tuh, biasanya ini dilakukan ketika ada KKR, betul kan? Bernubuat, mujizat. Bayangin loh ya, selevel mengadakan mujizat, selevel menyembuhkan orang, selevel ini berarti pelayanan tingkat tinggi atau rendah nih? Tinggi. Tingkat tinggi aja firman Tuhan katakan bukan menu utama. Apalagi khotbah kayak saya.
apalagi singer, WL, apalagi pemain musik, apalagi penerima tamu, itu bukan menu utama. Awas. Makanya nanti jangan-jangan yang banyak di neraka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang membangga-banggakan pelayanannya, tetapi konsepnya ternyata, lihat, banyak yang masuk neraka nanti mereka katakan, Tuhan, Tuhan, lihat, akan berseru padamu, bukankah kami bernubuat? Ini nih lagi di apa ini? Tahu nggak? Ini kejadiannya sedang dia dihakimi Tuhan. Dan divonis menurut Tuhan di ayat 23 bagian akhir, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku. Berarti belum enyah kan? Berarti masih ada nih. Berarti itu lagi dalam proses persidangan. Tuhan, saya khotbah sehari 10 kali. Tuhan, saya main musik dari pagi sampai sore. Saya WL dari berhari-hari. Tapi Tuhan katakan tidak mengenal engkau. Ini adalah menu pembukaan, bukan menu utama. Sekali lagi, bukan berarti di gereja itu nggak penting, bukan berarti pelayanan itu nggak penting, tapi ada yang jauh lebih penting, dan itu kadang di gereja tidak diajarkan. Nanti kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah hai kamu sekalian. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Karena ternyata mereka dikategorikan pembuat kejahatan. Main musik kejahatan nggak Pak? Khotbah kejahatan nggak? Kalau begitu, kenapa dikatakan firman Tuhan jahat? Ternyata jahatnya itu bukan lokasinya di gereja. Main musik benar, jujur. Khotbah benar, jujur, kita ibadah jujur, tetapi ternyata orang yang sama melayani Tuhan, tetapi lihat ayat 20, kita kalau baca Alkitab, baca keseluruhan, nanti kita bisa tahu ayat 20. Jadi dari kamu akan, di gereja nggak kelihatan tuh buahnya. Yang paling tahu orang tua, buahnya orang tua siapa? Anak. Yang paling tahu jelek baiknya istri siapa? Tuh. Kebalikan, yang paling tahu jelek buruknya suami adalah istri. Di gereja semua tertutupi dengan senyum, shalom, semuanya. Buah yang kedua paling kentara ketika di dalam, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bekerja di tempat kerjaannya. Yang satu suka salom, di kerjaan tukang ngumpat, ngerendahin orang, kalau maki-maki, singa aja nggak berani deket mulutnya. Ada yang kalau pelayan, haleluya, tapi kalau marahin orang kayak kesurupan, bawahan, kayak marahin anjing, ada? Ada. Yang paling tahu benar adalah di tempat sekolah kita, teman-teman kita. Firman Tuhan katakan kan, jadi garam, jadi terang. Katakan kiri kanan, hasilkan buah yang baik. Galatia 2:22. Gimana tuh? Galatia 5:22. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita. Ayo nyanyi.
damai sejahtera, kesabaran. Tuh, stop dulu. Kasih. Udah ada belum kasih? Sudah ada? Kasih ini kata dasar. Kalau Bapak Ibu begini ke saya, apakah saya bilang ini kasih? Bukan, itu menerima. Kasih itu melepaskan, memberi, ngucul. Tuh, tidak hitung-hitungan. Kita nolongin orang, tak bantu apa semua tak bantu. Tapi begitu dibantu, bertahun-tahun yang kita bantu itu sukses. Kamu kalau nggak ada bantuan saya, kamu nggak jadi apa-apa. Kamu harus balas jasa. Udah dikasihin, kembaliin. Tahun depannya kamu harus balas jasa. Itu orang-orang tua pret banget. Serius. Orang tua tidak boleh begitu dengan anak. Salah satunya. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak, membesarkan. Tapi anak-anak tidak punya kewajiban untuk membayar apa yang sudah dikeluarkan. Karena anak-anak tidak punya pilihan mau keluar dari mana. Kalau anak punya pilihan, mau nggak keluar dari ibu-ibu semuanya? Kalau dia milih, ayo. Dia kan nggak punya pilihan. Orang tua juga nggak punya pilihan, tapi orang tua punya pilihan. Mau lahirin apa enggak, betul nggak? Ketika udah siap melahirkan, kita siap bertanggung jawab tanpa ambil kembali karena kasih itu muncul. Jangan diberatin terus. Anak baru kerja berapa bulan, mana gajinya. Nanti begitu nggak nikah-nikah. Oh mana kan, udah punya istri masih dikandoli terus, mana dimintai terus. Ini adalah perbuatan yang melawan kasih. Sudah dididik dari kecil, air susu ini. Siapa yang suruh? Nggak ada surat perjanjiannya. Itu memang tugasnya orang tua. Kenapa saya ngomong begini? Nanti mereka besar juga saya nggak akan tuntut anak-anak. Kamu saya sudah sekolahin mahal-mahal. Ya udah, memang itu tanggung jawab saya. Kalau ini harus timbal balik, maka melahirkan Indonesia generasi sandwich. Tahu generasi sandwich? Nggak akan bisa maju seperti ini. Orang tua yang begini, gandoli terus anaknya, rumah tangganya baru menikah punya anak, hancur. Betul. Karena begitu menikah, prioritas utama adalah pasangannya. Orang tua sudah turun grade. Nggak tahu, saya tiba-tiba ngomong begini, nggak ada di catatan ini. Awas. Kalau kita punya anak, jangan jadikan anak kita investasi jangka panjang yang nanti deposito jangka panjang 20 tahun lagi kita ambil. Kalau anak-anak itu dia mau balas jasa, puji Tuhan. Berarti dia punya kelebihan. Bukan berarti anak-anak nggak boleh kasih ke orang tua, enggak. Tidak ngerepotin orang tua aja sudah bersyukur. Amin. Ya puji Tuhan kalau dia beliin kita rumah, beliin kita mobil. Berarti dia punya kelebihan. Tetapi itu bukan menjadi tanggung jawab. Yang utama anak-anak itu harus berbakti kepada orang tua. Apa arti berbakti? Tidak ada hubungannya dengan uang. Betul kan? Awas. Orang-orang tua jangan punya motivasi yang salah. Membesarkan anak jadi asetnya. Kasihan nanti pasangan hidupnya. Itu dia. Kedua adalah sukacita. Katakan sukacita. Sukacita kalau lagi ada duit gampang. Tapi dalam segala sesuatu kita sukacita itu sulit. Bolehlah kita itu agak goyang-goyang sedikit, tetapi maksudnya sedih sedikit karena punya masalah. Patokannya adalah sama seperti marah. Gak boleh sampai matahari terbenam. Bapak-bapak kalau punya kerjaan di luar sana, bikin gondok, bikin jengkel. Ingat matahari terbenam,
artinya apa? Waktunya bapak-bapak pulang. Sudah, sukacita lagi. Biarin urusan pekerjaan itu di pekerjaan. Urusan pekerjaan jangan dibawa ke rumah. Memang kalau urusan pekerjaan dibawa ke rumah, gaji kita nambah. Ayo saya nanya, nambah apa enggak? Ya enggak, yang ada nambah keributan. Pelampiasannya sama istri, sama anak. Kecuali pekerjaannya itu kita bawa ke rumah menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan, berarti kita sia-sia. Ngapain kita pikirin perusahaan? Perusahaan aja nggak mikirin kita lebih. Bekerjalah sesuai dengan porsinya. Kita tidak merugikan perusahaan, perusahaan juga tidak boleh merugikan hidup kita. Ini loh, kita harus seimbang. Kasih yang paling utama itu bukan memberi. Paling dasarnya, tidak merugikan dulu aja udah cukup lah. Nggak usah kamu memberi, tidak merugikan. Jangan kamu ngasih 1 juta, sampai 20 tahun diingat-ingat terus. Terus itu kayak deposito, berbunga lagi. Wah. Amin. Damai sejahtera, kesabaran. Boleh lagi ada gejolak sama seperti Coca-Cola. Dikocok begitu, lagi ada masa buar. Tapi dia tuh langsung dia mulai, ingat istighfar. Pelan lagi, turun. Ya, dulu sudah. Rata-rata kalau lagi emosi, paling bagus itu tarik nafas 3 kali, buang. Tarik nafas, tahan 5 menit, jangan 5 menit, nanti keluarnya di yang lain. Kemurahan, ini apa? Tidak pelit ini, murah hati. Saudara harus tahu bahwa harta atau berkat yang Tuhan berikan untuk kita, itu tidak 100% menjadi hak kita. Kekayaan yang kita peroleh, itu Tuhan titipkan ke kita untuk supaya kita memanajemen berkat yang Tuhan kasih. Orang pelit, tidak usah ngomongin orang Kristen, orang Buddha, orang Islam, Konghucu, segala macam. Ini berlaku hukum universal namanya. Banyak memberi, dia juga akan lebih banyak mendapatkan. Sedikit memberi, maka jangan harap. Simpelnya simpel. Kita punya teman, kita ulang tahun nih. Traktiran dong. Dia sendiri gak ngasih kado nih. Traktiran dong, ya kita traktir. Waktu dia ulang tahun harusnya traktir balik kan. Waktu dia ulang tahun, mana kadonya? Traktiran, ya nanti traktirnya nanti ya, lagi sibuk. Berlangsung begitu 10 tahun, mau gak jadi teman begitu? Mau? Itu loh logisnya. Ketika kita mau memberi, dia orang ada segen juga. Tapi ketika kita tidak mau mengeluarkan membalas jasa orang lain, itu orang akan juga malas temenan sama kita. Simple lah. Kadang orang ada punya uang lebih, tapi kadang ada orang punya waktu lebih. Uang gak harus dibalas dengan uang. Mungkin mereka punya uang, kita punya waktu. Ketika mereka curhat, kita dengerin. Waktu itu juga sama berharganya dengan uang. Jangan kita sudah dikasih uang, saya mau curhat, nanti saya lagi sibuk. Wah, semuanya. Tapi ketika kita butuh, harus kita terima. Ketika dia minta curhat aja lah, paling 1 jam, nggak ada waktu. Itu namanya kita, kalau di kampung saya bahasanya untung kodek. Apa? Tuh lihat. Berapa kali saya sama istri, waktu di awal-awal, kan teman-teman masih muda banyak. Kalau misalnya makan-makan, bayarin dulu. Ya, dibayar. Habis itu mereka secara inisiatif berapa? 20. Kan biasa kan masa lagi di tempat makan semuanya rame-rame bergerombol kan enggak. Rata-rata ada yang satu kan. Nah, ada nih 1-2 orang nih. Iya. Lupa, ya udah biarin.
Akhirnya makan kedua, lupa lagi. Nanti ya begini. Akhirnya waktu mau ke Lombok begitu, kan tiket pesawat tuh. Nggak main-main sama tiket hotel. Akhirnya apa? Dibeliin nggak? Kagak. Yang lain dibeliin. Karena tahu mereka bayar. Yang ini enggak. Ini bukan main-main lagi. Karena bukan 20.000, 30, bukan 50. Berapa tiket pesawat bagi dia? 500 jutaan lah. Kalau dibeliin, nggak ada yang berani beliin orang ini. Sekarang udah jadi mualaf. Dapat hidayah soalnya. Karena mungkin nggak ada yang mau pinjemin lagi. Ya. Itu dia. Saya tiba-tiba ingat kemurahan. Bilang kiri kanan, jangan pelit. Berikutnya, yang awas ya, punya teman jangan yang uangnya lebih, jangan dimanfaatin. Tapi kalau saya punya mami saya tuh, waktu sekolah Alkitab, karena dia dikasih uangnya hanya berapa ribu, 2.000 gitu, jadi dia kekurangan, dia miskin banget di sekolah Alkitab, sengaja sama papi saya nggak dikirim uang. Jadi ngakalinnya supaya dia dapat uang, dia cuciin piring temennya. Habis itu, dia dibayarnya dengan apa? Gula, 1 sendok, teh, apa aja pokoknya, bajunya, piringnya, itu kan bisa tuh menggunakan kalau kita tidak punya uang, kita punya tenaga. Yang penting prinsip kita adalah, saya nggak mau, begini, ada pepatah gini, tidak ada makan siang gratis. Setuju nggak? Setuju? Pernah dengar gitu? Kalau ada, udah teman lama tiba-tiba nggak nongol, terus tiba-tiba, Pak Arnold, ayo kita makan siang bareng. Apalagi di restoran. Asik, senang. Jangan dulu. Pas ketika kita datang, makan, tahu-tahu ada udang di balik rempeyek. Ini yang sering. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak bisnis orang yang tiba-tiba nggak ada, tahu-tahu nongol? Atau teman baik kita, setiap kita telepon, ada terus dia satu waktu dia, saya mau bisnis, pilih yang mana? Yang satu, yang nongol pas dia butuh, atau yang selalu nongol? Yang selalu nongol. Itu dia, ya. Ini harus, karena itu termasuk ke dalam menu utama. Katakan menu utama. Itu kan tidak berlaku, tidak ada di gereja nih. Tetapi bagi Tuhan itu justru menu utama, di mana keseharian. Susah nggak tuh? Ayo, lebih susah mana yang saya tadi bilang itu, praktek-praktek begitu, sama singer, pelayanan di gereja. Susah mana? Lebih gampang yang mana? Lebih gampang singer. Lihat. Terus lagi. Apalagi tadi? Kesetiaan. Lawan dari kesetiaan apa? Wajah. Selingkuh, Pak. Selingkuh. Orang itu setia dalam hal kecil. Teman-teman ini bisa selingkuh. Padahal udah konco bareng, gereja bareng, tiba-tiba ada teman yang lebih kaya, langsung teman satunya dibuang. Itu termasuk jahat. Ini kesetiaan, ini ngomongin teman. Daud, sobat setianya siapa namanya? Siapa? Yonatan. Meskipun bapaknya mengincar Daud, dia tetap setia sampai mati. Apakah ketika Yonatan sudah mati, Daud tidak setia? Setia. Anaknya dia duduk satu bangku, meja makan dengan Daud, dan hartanya Yonatan, Saul dikasih semua. Awas, kesetiaan ini penting. Bapak, Ibu, ingat kesetiaan lawannya apa? Selingkuh. Selingkuh di gereja? Nggak mungkin. Paling kitab-kitab gitu ya.
Tapi itu enggak. Itu adanya di luar sana, di tempat pekerjaan. Itu yang harus kita taati. Kemudian kelemah lembutan. Pria boleh nggak lemah lembut? Boleh. Tapi yang itu bukan lemah lembut. Ya. Coba mana nih yang cowok-cowok? Angkat tangan, cowok yang belum nikah. Angkat tangan. Nah. Coba dites dulu. Tes dulu. Halo bilang. Awas ya. Kalau ada teman-teman yang agak mulai lembeng, sekarang nih semuanya kalau dulu tuh yang harus dijaga cewek, sekarang nggak cewek, nggak cowok, sama aja harus benar-benar dijaga. Karena predator-predator sekarang banyak. Karena nanti yang tadinya korban, ketika besar akan menjadi pelaku. Korban itu adalah calon pelaku. Harus itu diawasi benar-benar. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini termasuk, kan firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Taunya nih, buahnya dari mana ya? Buah roh ini. Ayo, 9 buah roh ini yang ada di dalamnya, susah apa enggak? Susah. Awas ya, kalian punya teman lama jangan ditinggalin. Kenapa kita enggak nambah jadi 1000 teman? Kenapa teman harus satu, punya bestie 1, punya bestie 3, mau tambah lagi satu dikurangin? Kenapa enggak ditambahin aja sebanyak-banyaknya? Kenapa harus ada yang dieliminasi? Biasanya ini cewek Pak, kalau cowok enggak begitu. Awas. Pepatah mengatakan 1000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Awas, karena kita eliminasi teman, nanti ingat kopi sianida. Waduh. Nggak pada tahu kan kopi sianida? Tahu? Nggak tahu ya? Sianida ya. Berikutnya, kita lihat peringatan keras menurut Alkitab yang harus kita hati-hati. Lihat di sini, di ayat yang ke-15. Ini masih teks yang sama, coba kita lihat. Kita baca. Waspadalah, ayat 15, bukan, yang tadi. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kok heran ya, tiba-tiba ini lagi ngomongin menu utama, tetapi di sini ada peringatan keras yang nggak bisa saya tolak. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saya pikir tadinya ini nggak ada hubungan, tapi karena satu perikop pasti ada hubungannya. Lihat di sini, ternyata yang membuat kekristenan itu hanya fokus kepada menu pembukaan dan menu terakhir, tidak diberikan menu utamanya karena pengajaran nabi palsu. Ini siapa biang keroknya? Pendeta, hamba Tuhan, gembala seperti saya ini, yang tidak memberitakan kejujuran di dalam firman Tuhan. Nabi palsu bedainnya di mana? Apakah dia nggak pernah masuk gereja? Masuk. Dia bisa berkhotbah? Bisa. Apakah hanya di gereja kecil? Enggak. Awas. Lihat nih. Apakah cuman hanya di offline begini nabi palsu? Tidak. Nabi palsu banyak di TikTok, banyak di Instagram, di YouTube. Nanti saya kasih tahu cirinya. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala
yang buas. Ayat 16, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Yang kemarin viralin orang Sidoarjo saya kenal. Khotbahnya luar biasa, di rumah pukulin istri. Ngomong sama saya nggak pernah nikah. Tapi istrinya, ya maksudnya nggak pernah nikah sekali. Tapi puluhan kali nggak tahu sama siapa aja tuh, banyak sekali. Itu begitu kita turun tol, di situ ya deket-deket gor depan. Rumahnya tuh depannya gor apa? Badminton tuh yang gede banget. Nah, di situ dia. Lihat di situ. Itu termasuk kategori nabi palsu. Apa yang mereka ajarkan? Lihat. Kita lihat Galatia 1 ayat 6. Jadi saya lebih kepada bukan khotbah hari ini, pengajaran. Galatia 1 ayat 6. Ayo kita semua baca. Bisa dibacakan? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih memanggil kamu dan mengikuti. Tahu nggak Injil lain itu bisa jadi bukan Injil lain, bawanya sama Alkitab. Kalau dia bawa Al-Quran Weda, ya pasti ditolak, betul apa enggak? Bawanya Alkitab, tetapi isinya berlawanan dengan Alkitab. Kita nanti saya kasih contoh-contoh, kita baca aja dulu, nikmati dulu ini ya. Ayat 7, 1, 2, 3, yang sebenarnya yang ada orang yang dan yang bermaksud memutarbalikan Injil. Ayat 8, tetapi kalau nabi palsu kayak saya di gereja misalnya seperti ini, itu nggak terlalu menarik, nggak terlalu berbahaya dampaknya. Tapi bagaimana kalau nabi palsu ini ternyata viral di TikTok, di YouTube, dan dia muter-muter di berbagai gereja besar di Indonesia bahkan di dunia. Lihat ya, cirinya, ini penting. Kalau satu saat nanti nih yang cewek-cewek ini kecantol sama orang di mana, di Korea, di Jepang, di mana lagi, di India, di Uganda gitu ya. Pokoknya di Indonesia belahan mana, kan biasanya cewek ikut cowok. Nanti kalian akan masuk gereja. Tapi lihat prinsip ini. Ayat yang ke-6, ciri-cirinya yang pertama adalah ayat yang ke-6, Injil lain. Maksudnya apa Injil lain itu? Seperti kesaksiannya Pak Sugeng tadi, motivasinya Pak Sugeng tadi. Yang dikhotbahkan, fokusnya ini nih, mengajarkan keselamatan selain Yesus. Tadi kan Pak Sugeng tadi bilang, hanya Yesus. Tapi Injil yang lain berkata, ada keselamatan selain Yesus. Jadi misalnya sama Yesus udah nggak usah terlalu fokus apa segala macam. Ya ibadah aja. Memang itu di gereja, tapi yang difokusinnya tuh perbuatan baik apa segala macam. Ingat itu buah. Tapi yang ini fondasi nggak bisa diganti. Makanya paten sekali Yesus tetap. Kata siapa? Ayatnya mana? Yesus sendiri bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun, tuh lihat, yang datang kepada Bapak, tempatnya Bapak di mana? Tidak ada yang masuk surga selain daripada melalui Yesus. Perhatikan ini radikal, saya harus tanam ini. Yesus harga mati. Ada gereja yang mengatakan, yang penting kita ini berbuat baik, memberi seluruh isi dunia aja, nggak bisa kita beli keselamatan. Perbuatan baikmu sehebat apapun, nggak ada seujung kuku pengorbanan Yesus. Nggak bisa.
Ini sudah nggak bisa ditawar. Katakan amin. Ulang lagi, katakan amin. Awas. Jangan mau ditukar sama, ya hati-hati nih, biasanya anak muda nih. Kalau sudah cinta, itu buta. Cinta itu buta. Buta itu gelap. Gelap itu dosa. Kamu sudah masuk ke dalam dosa percintaan. Banyak yang mualaf nih gara-gara begini. Bukan karena dapat hidayah, tapi dapat hidoyo. Si Anu ganteng om orangnya. Awas. Menikah cuman berapa? Kalau baik-baik. Kalau kalian misalnya keluar murtad dari Yesus, ingat baik-baik. Siap di 2, siap di 3, bahkan siap di 4. Mengerti maksud saya? Apakah mereka halal 4? Halal. Mau diduain? Oh nggak mau, tapi mau diempatin. Awas. Nggak usah pikirin Yesus, diempatin aja barang-barang begitu. Saya mau ngomong, ya udah, nggak usah. Berikutnya lagi, di tempat saya ada soalnya. Berikutnya lagi, yang ke-6, Injil lain itu ternyata yang dikhotbahkan fokusnya bukan kepada salib Yesus, bukan kepada Yesus. Jadi setiap khotbah Yesus. Tapi ini nabi palsu ini yang difokuskan adalah ke diri sendiri. Motivasi. Bapak Ibu harus bisa bedakan. Apa bedanya motivasi dan pengkhotbah? Ayo, ada yang tahu nggak? Motivasi itu, dia itu memfokuskan kita bisa, saya bisa, karena saya punya kemampuan. Tapi kalau pengkhotbah, kita bisa karena Yesus yang hebat. Sampai sini mengerti? Fokus di ujungnya itu siapa? Motivasi kita ini punya kemampuan tanpa batas. Tapi kalau pengkhotbah, kita ini punya kemampuan karena kita punya Yesus yang tidak terbatas. Itu menjadi beda. Kalau isinya khotbahnya hanya bagaimana mengendalikan diri, memotivasi diri, memanajemen diri, percaya diri. Kalau kita percaya diri karena di balik itu kita digandol oleh Gusti Yesus. Amin. Bedanya simple. Motivasi berdiri sendiri. Tapi kalau khotbah harus bergandeng. Kita pasti sebelahnya ada Tuhan. Simple. Jadi ketika ada khotbah yang isinya fokusnya pada diri sendiri, Yesusnya sudah dihilangkan, keluar dari gereja itu. Itu sudah nggak benar. Serius. 1 tahun isinya khotbahnya berkat, duit, motivasi, kebahagiaan, semuanya yang enak-enak, salibnya tidak berimbang. Pikul salibnya, buah roh menghasilkan buah pada segala macam, tidak. Bagaimana menjadi pelayan yang baik, bagaimana menjadi jemaat yang baik. Wah, fokusnya hanya kepada gereja, di dalam gereja, tetapi di luar gereja, dia nggak ada. Hati-hati, keluar dari gereja tersebut. Fokusnya hanya kepada pendetanya, berikutnya. Hanya kepada pendetanya. Bahkan nggak sedikit yang sudah mengkultuskan pendeta. Oh, minggu ini bukan pendeta A. Nggak usah ke ibadah. Kapan ya? Jadi di mana ada pendeta A, di situ dia hadir. Tidak ada pendeta A, nggak hadir. Wah, ini saya tahu baik berita ini. Sampai dia, makanya ada kan setiap ibadah ada poster-posternya kan, pamflet kan, ibadah keempat, layani ini. Oh, berarti saya keempat aja. Ke-10 ya dia ke-10. Kedua ya dia kedua.
Nggak ada pendetanya, itu datang lagi keluar kota, dia nggak ke gereja. Hati-hati, fokusnya kepada pendeta, bukan kepada Yesus. Maka keluarlah dari gereja tersebut. Hati-hati juga, fokusnya hanya kepada kebanggaan gereja tersebut. Saya bangga gereja ini yang paling hebat, gereja ini yang paling benar. Awas, gereja itu tidak masuk sorga karena itu benda mati. Banggalah punya Yesus. Kalau bangga punya Yesus, Yesus ada di gereja mana-mana, betul? Berikutnya lagi, saya punya prinsip, Bapak Ibu semua di tempat ini adalah dombanya Tuhan. Tapi kalau gereja palsu, nabi-nabi palsu, domba-domba begini adalah milik gereja. Jadi harus mati-matian, pokoknya Anda milik gereja, Anda milik saya. Waduh, kalau sudah begini, hati-hati. Makanya di luar negeri itu banyak yang sampai karena sudah mengkultuskan, Tuhan mau datang hari ini, ayo kita bunuh diri rame-rame. Coba searching di Google, banyak pendeta-pendeta seperti itu. Sampai lagi di Korea, korbannya sudah banyak sekali wanita-wanita dicabuli. Kenapa? Karena berpikir fokusnya pendeta ini udah utusannya Tuhan. Wah hebat, nggak ada berdosa. Wah, jadi dicabuli penyimpangan seksual. Iya aja nurut. Karena dipikir itu adalah salah satu ritual ibadah. Berbaktinya kepada Tuhan adalah loyalitas sampai sebegitunya. Tidak boleh keluar dari gereja tersebut. Saya di sini bukan bermaksud untuk menjelekan gereja. Semua gereja saya katakan baik. Dan semua gereja punya kekurangan juga. Betul. Rata-rata kekurangannya bukan di kekurangan doktrin, kekurangan masalah manajemen aja. Katolik bagus, Ortodoks bagus. Tapi kalau kita mencok, tanam cabut, mati. Kita maunya di mana? Itu yang terpenting sih. Berikutnya lagi. Ayat 7 tadi mana? Memutar, mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tuh lihat. Tadi saya katakan fokusnya bukan kepada Yesus dan buah roh, tetapi kepada gereja dan gembala. Fokusnya bukan kepada pertobatan. Ini hati-hati terkena radikalisasi doktrin gereja. Contoh yang lain. Dia sudah selam di dalam nama Bapa, tahu baptis selam ya? Masuk ke air, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Masuk ke gereja tersebut, misalnya pindah kita karena pernikahan atau apa, kerja di tempat jauh. Kamu udah baptis belum? Sudah, saya sudah baptis. Kita nggak bisa, nggak sah, baptis ulang. Ketika kita disuruh baptis ulang, kita katakan, maaf, saya sudah dibaptis. Keluar, nggak usah lama-lama di gereja itu. Karena firman Tuhan katakan, jelas ini Alkitab, Yesus baptisannya satu kali. Petrus itu kan, Tuhan dibasuh apa segala macam. Udah kata Yesus, udah kalau yang sudah pernah dibaptis, udah dibasuh semuanya, udah nggak usah lagi. Kamu hanya perlu cuci aja. Artinya apa? Dibaptis sekali, tetapi pertobatan setiap hari. Jangan mau dibaptis 2 kali. Karena sudah ada banyak korbannya, sudah baptis sampai 3 kali, sekarang juga murtad. Nggak tahu, nggak karuan. Yang baptis terakhirnya malah nggak main-main di Sungai Yordan. Nah, kurang apa? Itu main baptisan itu namanya. Baptis 1 kali sebagai tanda orang percaya. Sudah cukup. Makanya kalau gereja, kalau kamu nggak baptis di gereja saya nggak sah. Nggak usah pikir-pikir, keluar.
Ini saya keras, karena ini termasuk ajaran di luar Injil. Loh Om, ada nggak ayatnya baptis, boleh dibaptis itu 2 kali? Nggak ada. Bapak Ibu udah pernah khatam belum Alkitab? Kalau belum baca, kalau ada kasih tahu saya. Tidak pernah ada Alkitab mengatakan baptis itu boleh berkali-kali, 1 kali cukup. Kecuali dia yang sudah murtad. Bahkan kalau sudah murtad pun dia udah ikut agama lain, ketika balik kembali, saya katakan udah kita berdoa aja. Tapi kalau orang itu minta baptis lagi, saya masih memperbolehkan. Kalau dalam tanda khusus dianggap sudah coret kan murtad, dia balik lagi baptis, masih oke. Tapi kalau dia masih Kristen, Kristennya hanya tidak bertobat, apa segala macam, apalagi dia Kristennya pelayanan di sini sungguh-sungguh, ganti gereja di sana juga sungguh-sungguh, dia nggak ada punya masalah apa-apa, harus baptis ulang, keluar. Awas, Pak, masa ada? Ada. Karena hanya baptisan gereja itu yang dianggap sah. Berikutnya. Hanya Yesus yang hebat. Itu kan prinsip kita. Tapi dibalik. Yang dibangga-banggakan, yang diputar balik adalah gereja saya yang hebat. Nah itu dia. Jemaat harusnya diajari untuk bertumbuh di dalam buah roh dan bertumbuh dalam pelayanan, terlibat di dalam pelayanan. Tetapi coba buka 2 Timotius 4 ayat 34. 2 Timotius 4 ayat 34. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Yuk kita bacakan bersama-sama. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut hendaknya untuk memuaskan. Tahu nggak ini maksudnya apa? Khotbah bukan lagi diisi motivasi, enak kan motivasi kan? Tapi juga isinya sudah terlalu banyak, 50% lebih lucu-lucuan. Sudah kayak komedi, stand up komedi. Saya nggak setuju bahwa stand up komedi dikasih ruang panggung untuk khotbah. Saya nggak setuju. Serius. Karena itu hanya memuaskan. Ayatnya ini, ayo mau ngomong apa? Saya punya dasar yang kuat. Coba baca baik-baik ayat 3. Datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran set. Ini menu utama. Tetapi maunya es krim. Lihat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, pembicara pengkhotbah untuk memuaskan. Bapak Ibu kalau di tempat ini tidak puas, telinganya nggak enak, berarti itu sehat. Katakan kamu sehat. Karena jangan sampai kita pulang dari tempat ini, apa yang dikhotbahin, yang diceritain, yang diingat-ingat, yang lucu-lucunya ingat, menu utamanya nggak ingat. Waduh, gawat. Terus ayat 4, mereka akan memalingkan dari kebenaran. Itu kebenaran apa? Di luar gereja ini, tadi yang buah roh itu di luar gereja ini. Itu menu utama menjadi nggak terlalu penting. Makanya nggak sedikit di dalam gereja, haleluya, pulang, kesenggol lip, keinjek gesek-gesekan, sudah lagi kedagingannya muncul. Karena apa? Jemaat tidak diajari untuk berbuah di kehidupan masyarakat. Karena fokusnya kemana? Yang penting gerejanya baik. Kasih persembahannya besar, pelayanannya juga rajin, keluar gereja, bebas. Terus lagi, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tuh. Kalau begitu, saya mau katakan ini penting. Gembala yang baik itu bagaimana? Oh ya, ini penting.
Jadi jemaat itu hanya dimanjakan telinganya dan cukup menjadi follower. Jadi ketika khotbahnya itu enak didengar, komedinya banyak, motivasinya, isinya, semuanya itu, dan jemaat hanya diajari datang rajin ya ke gereja, duduk manis-manis, jadi follower. Tahu jadi follower? Artinya apa? Hanya datang dan pergi. Minggu depan datang lagi, datang dan pergi. Di gereja dia tidak pernah diajari untuk melayani Tuhan. Datang, pergi. Kenalan sama sebelahnya, kirinya kagak. Cuman hanya datang, pergi, kadang pergi, kadang. Sekarang ini hampir rata-rata orang-orang tuh nggak mau ribet. Seriusan. Dia hanya mau yang penting ke gereja, datang, nggak perlu dia kenalan siapa-siapa, nggak perlu dia melayani, hanya datang dan pulang. Ini dikategorikan jemaat follower. Tidak diajari untuk apa? Terlibat melayani. Hati-hati. Karena masuk lagi nih. Siap-siap ya, jangan ngantuk semuanya. Karena gembala yang baik, coba kita buka Yohanes 10. Perhatikan ini baik-baik. Ini ada syaratnya. Masih di dalam tema itu. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya. Siapa ia ini? Gembala. Memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya. Ini menjadi syarat gembala yang baik. Tapi ini diputar balikan dengan Injil yang lain. Gembala nggak perlu tahu nama domba-dombanya, makanya dites. Bisa tidak? Tes ya. Bisa tidak gembala ditemui oleh domba-domba? Om, saya mau ketemu, bisa nggak? Wah, repot. Mungkin kalau lagi repot, lagi pergi, tapi ini punya sifat berkali-kali mau ditemui nggak bisa. Beda kasus lagi kalau misalnya memang ada keperluan, sudah ada jadwal, bentrok, reschedule ulang ya. Tapi ini setiap mau ketemu, nggak bisa. Kalau gembala, kalau domba tidak pernah bertemu dengan gembalanya, itu diragukan bahwa dia adalah benar-benar domba. Dites makanya. Kemarin ada yang datang ke rumah saya, Om boleh datang nggak? Oh iya boleh, silakan. Datang. Ya sudah. Jadi gembala juga harus diuji. Tahu nggak nama domba-dombanya? Atau setidak-tidaknya gembala itu tahu, kenal wajah saudara. Jangan sampai sudah 3 tahun kita beribadah, kita salaman. Oh iya siapa ya? Loh saya jemaat, udah 3 tahun. Hah? Kok saya nggak pernah lihat? Nah, namanya aja nggak tahu, oke lah karena mungkin jemaatnya banyak. Tapi minimal tahu wajahnya saudara tuh sudah pernah ada dan di hati gembala. Berarti selama bertahun-tahun Bapak Ibu misalnya di jemaat tertentu tidak ada di dalam hati gembala. Wah itu sangat disayangkan. Dites. Atau minimal, ini minimal. Sudahlah kalau terlalu banyak jemaatnya 2 juta, 3 juta, oke lah. Minimal gembala pernah berjabat tangan 1 kali aja dengan saudara.
domba-dombanya. Itu udah paling simple. Sama Jokowi apa aja itu kan pernah bisa salaman kan? Ketemu cuma satu kali, salaman satu kali aja. Kalau tahu nama kagak, pernah lihat saudara kagak, salaman juga enggak, keluar. Karena menurut ayat ini, dia bukan gembala yang baik. Simple. Keras gak ini? Keras untuk gembala. Berikutnya, dites gembala tersebut. Kalau bapak ibu sakit, mau nggak dia datang? Doain. Kalau ibu-ibu lahiran, datang nggak dia? Kalau bapak ibu mati, atau keluarganya, ya satu keluarga gitu ada yang meninggal, datang nggak dia melayani? Kalau tidak, itu bukan gembala yang baik. Yang berikutnya lagi, ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan, maksudnya apa? Gembala harus mati? Enggak, ini peribahasa. Apa artinya memberikan nyawa? Bahwa seorang gembala yang baik harus memberikan waktu untuk domba-dombanya, harus memberikan tenaga, perhatian, dan pikiran untuk domba-dombanya. Ini menjadi syarat gembala. Kenapa saya kasih tahu kepada Bapak Ibu? Karena satu waktu ketika kita pindah kerja atau misalnya menikah dengan di gereja yang mana, ketika yang saya kasih ini tidak memenuhi syarat, cari gereja yang terdekat yang betul sebagai syarat gembala yang baik. Tapi kalau gereja yang gak benar, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus di sini, mau kerja kamu di Pasuruan, mau di Malang, harus di sini, awas ya, kalau nggak masuk neraka. Waduh, ini udah gak beres. Ngerti ya? Mengerti ya? Ya. Saya ingat, saya pernah memenangkan satu jiwa, namanya Evan. Sekarang namanya ditambah Andreas. Kerjanya kalau nggak salah di Pasar Turi, daerah situ lah ya. Saya yang menangkan. Kamu tempatnya di mana? Di situ Om. Kalau saya maunya enaknya saya, ya sudah. Karena kamu yang saya menangkan, dia sudah syahadat Kristen. Saya percaya, mengaku Yesus Tuhan, Juru Selamat, segala macam. Udah mengaku Kristen. Karena dia tinggalnya di sana, saya nggak berkata, harus ya ke gereja sini ya, apa segala macam. Enggak. Pernah dia datang sekali kan ya, sekali dua kali. Saya tanya, kamu gerejanya di tempat kerjanya situ, berarti, oh ini ada teman saya dekat situ. Saya telepon gembalanya, Om, ini ada jemaat baru bertobat begini. Saya transfer ya, ini ya, tolong dididik karena ini memang dari nol, dari orang seberang. Dia mau jadi pengikut Kristus. Oke, saya kasih. Sampai sekarang masih ada di sana. Karena saya punya prinsip domba-domba itu punya Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau gembala atau gereja yang palsu, lihat ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam, mencerai-beraikan. Ingat waktu kita ibadah di mana? Tambak Oso, ingat? Kan ada gereja tuh, di sebelahnya tuh. Ya, di depan kita tuh ya. Nah, itu pendetanya bilang, loh Pak, saya tanya kan, itu saya pernah lihat kalau nggak salah gereja yang sama atau dia tahu, yang di sini tuh kemana Pak gereja? Saya kan tahu di daerah Pondok Chandra sebelum Alfamart itu ada gereja Indomaret, ada gereja di situ. Itu di mana? Ya bubar Pak. Loh bubar maksudnya bubar gimana? Pindah lokasi? Enggak Pak. Loh maksudnya
Ya karena nggak ngatasin mungkin ongkosnya apa, ya udah buyar. Dan terbukti waktu COVID kemarin, perhatikan ini, ada begitu banyak gereja tutup dan hilang begitu saja. Serius ini saya ngomong. Bubar, ya sudah bubar. Karena keuntungannya itu tidak masuk, labahnya itu dikatakan rugi, maka bubar. Ketika bubar, nggak ditelepon saya, ya udah pokoknya sudah hilang semuanya. Makanya saya ingat, tercerai berai domba-domba itu. Saya berpikir, kalau ini diterapkan di Tambak Sari, wah sudah bubar lama. Serius ini. Makanya Bapak Ibu, nanti ketika kalian entah satu kapan berkunjung di gereja besar, fasilitasnya banyak, jangan berbangga di keadaan fisik bangunan gereja. Kalau itu untung, lanjut. Tetapi gereja tersebut harus diuji ketika dia rugi. Pertanyaan saya, masih tetap ada apa enggak? Karena ujian COVID kemarin sudah terbukti. Bapak Ibu pernah tahu enggak gereja tutup udah buyar begitu aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak di sini? Karena itu yang menentukan gembala upahan atau gembala yang baik. Saya pernah, ya ada satu yang saya lihat nih, dia itu di gereja tertentu, dia pelayanan, habis itu dia keluar dari gereja tersebut, dia pindah ke gereja yang jauh lebih besar. Ini saya mau cerita nih, kesaksian. Di gereja yang lebih besar, wah semuanya besar, fasilitas lengkap, tetapi satu saat pelayan ini, dia kecelakaan. Waktu dia kecelakaan, kan dia sudah pindah gereja kan? Waktu dia kecelakaan, mau tahu nggak? Dia cerita ke saya, Om, tidak ada satupun, baik gembalanya, jemaatnya, datang jenguk dia selama kurang lebih 1 tahun lebih itu. Tidak ada satupun, padahal dia udah loyalitas kepada gereja tersebut. Dibilang seperti saya dibuang. Mereka mau enaknya aja ketika saya kecelakaan, saya seperti kayak pepatah, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Apakah gereja tersebut tidak punya perhatian untuk kunjungin utus anak mudanya? Gembalanya pernah nggak datengin? Tidak pernah. Sampai dia ucapkan itu. Udah di rumah dia sendiri. Saya juga bingung, saya bukan gembalanya. Hati-hati. Kan kasihan kalau model begini. Tetapi itu terjadi. Saya sangat disayangkan aja bahwa sebuah gereja atau pengembalaan tidak mengembalakan dengan semestinya. Kalau ada gembala-gembala yang datang kematiannya aja, ngurus kematian aja, ogah-ogahan, itu sudah nggak memenuhi syarat. Nggak usahlah mandiin, ya kan? Mandiin. Lap-lap, mandiin. Nggak usah dimandiin. Datang aja pelayanan itu udah bersyukur. Itu menjadi syarat menjadi gembala yang baik. Oleh karena itu saya mau katakan, saya akhiri di sini. Jangan buang-buang waktu, tenaga, harta saudara untuk gereja yang hanya mau cari follower, tetapi tidak mau diajarkan untuk mengeluarkan buah Roh Kudus. Untuk diajarkan bertumbuh. Apa yang saya katakan ini
Tidak ada saya punya kejelekan untuk yang lain. Tiba-tiba saya baca ayat. Ternyata di situ ditegaskan, waspadalah kepada guru-guru palsu. Oleh karena itu, siang hari ini, Bapak Ibu menilai saya juga boleh menilai Bapak Ibu. Menjadi sama-sama gembala dan domba, saling kita membangun. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam penyembahan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Biar sekali Yesus, hanya Yesus untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Kami hanya mau memandang Engkau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus Tuhan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu berkuat maupun lemah, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, oh tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus.
dalam hidup kami. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya Yesus, kami bersyukur. Muliakan namamu, Kau sungguh besar, Allah yang mulia. Terima kasih, terima kasih Rabu. Muliakan namamu, glory haleluya. Ajar bangsa, sungguh besar Engkau, layak kami puji. Glory haleluya, mulia namamu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Ajar namamu, sungguh besar. Besar anugerah namamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Rabu. Kami bersyukur. Glory haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar siang hari ini. Materaikan itu dalam hati kami. Tetapkan itu dalam hati kami Tuhan, bahwa Engkau hanya satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam kebenaran firman-Mu kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Nabi boleh banyak, kepercayaan orang boleh banyak, tetapi kami hanya percaya satu-satunya Yesus adalah juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajari kami, yang menegur kami. Kuatkan iman kami Tuhan, tambahkan iman kepercayaan kami hanya kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Biarlah senantiasa pengurapan turun atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku dalam firman-Mu Tuhan. Kami siap melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, bila kami Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.